Nah, yang ketiga yaitu ojo, yang keempat ojo gumunan, ojo ketunan, ojo kagetan, ojo aleman, ojo ini tentang gimana jangan gumun, jangan merasa aneh, ojo getun aja merasa getun menyesal, jangan merasa menyesal, ojo kagetan, ojo kaget merasa aneh, merasa kaget, aja aleman, tidak boleh aleman itu kata Jawanya itu tidak boleh manja. Nah, aleman itu manja. Manusia di zaman sekarang penuh dengan aleman semua, manja semua. Didikan hanya meminta orang tua, didikan untuk hanya malas-malasan. Ini kurang membangun di zaman era sekarang. Artinya menjadi manusia jangan mudah heran. Aja aneh, ada yang bisa tentang itu, banyak orang yang bisa seperti itu, dan kita pun sebenarnya bisa melakukan itu. Hanya saja kita merasa heran, ada pesulap yang bisa menghilang atau bisa berjalan di atas air atau bisa memotong leher tanpa putus. Itu bisa di zaman sekarang pun, tapi kita yang belum siap untuk menghadapi itu. Jangan merasa heran, oh aneh ya orang itu bisa kerja sampai kayaknya bisa membeli mobil, membeli rumah. Jangan heran karena dia itu bisa kerja keras, kita pun bisa untuk itu. Jangan merasa heran sedikit-sedikit, hebat bisa menyanyikan lagu seperti ini, indahnya seperti ini. Kita pun bisa kalau iya memang kita bersungguh-sungguh. Jangan merasa ketunan, heran, jangan mudah menyesal. Apa yang kita lakukan jangan merasa menyesal. Dari kata-kata ojo getun ya, karena setidaknya kita ini bisa menghargai proses yang kita lakukan sendiri. Apa yang kita lakukan, jeripayah kita, tolong hargai diri sendiri. Jika memang itu kerja kerasmu tidak dihargai orang lain, setidaknya dirimu sendiri bisa menghargai diri sendiri, dimana yang akan nantinya kita bisa lebih bersemangat menjalani hidup, lebih menghargai. Nah, yang terakhir jangan mudah terkejut, aja kaget. Ada ya itu seperti itu, jangan merasa heran, kaget, itu sama ya. Dan jangan manja, ini jangan manja, kita pastinya harus yang nantinya dimana kita harus dewasa, harus siap-siap untuk masa depan, siap-siap untuk menata kehidupan. Itu jangan manja karena kita nantinya akan diri sendiri menghadapi semua kenyataan di dalam hidup. Nah, aja aleman, jangan manja. Jangan mudah heran dengan setiap kali ada hal baru di dunia yang sungguh mengagumkan. Nah, yang sekarang kan pastinya setiap manusia merasa heran. Ada HP tingkatan HP A mempunyai spek RAM sekian, kamera sekian, kemudian ada lagi dari HP B mendapatkan spek sekian-sekian. Itu merasa heran, gumun setiap hal yang baru di dunia ini. Jangan merasa seperti itu. Melainkan memang zamannya seperti itu. Di zaman sekarang penuh dengan teknologi, mungkin di 10 tahun ke depan pun lebih banyak lagi yang lebih hebat dari itu. Jadi hal-hal yang seperti ini jangan merasa kaget, heran. Bersikaplah dengan bijak agar tidak terjerumus, jangan sampai kita terlena dalam kehidupan yang seperti itu pada hal-hal yang menyesatkan. Bisa hal-hal yang seperti itu bisa menyesatkan kita, yang dimana akhirnya kita lupa tujuan yang aslinya dalam hidup kita, yang tadinya mempunyai impian menjadi ini, mempunyai impian seperti orang-orang hebat yang sebelumnya, tapi kita lupa, terlena oleh hal-hal yang baru. Itu manusia juga harus belajar menjadi pribadi yang mandiri, yang tidak bergantung karena tidak ada hal yang selamanya. Karena selamanya kita mempunyai orang tua, kita tidak bisa selamanya meminta-minta saja. Selamanya hal-hal baik yang ada di dunia ini akan berpindah lagi, berproses lagi, pastinya seperti itu. Tidak ada yang selamanya. Ya, yang selanjutnya ajo ketungkul mareng kelungguhan, kadoyan kan kamereman. Nah, ini juga ojo ketungkul mareng kelungguhan, kadoyan kan memareman. Ini bahasa kuno sekali, mungkin anak yang lahir tahun 2000 ke sini mungkin tidak tahu dengan kata-kata yang seperti ini ya, yang keduman, ketungkul mareng kelungguhan, kadoyan. Ini
keduniaan ini sangat sedikit sekali orang yang paham dengan hal itu. Ini hanya anak-anak yang lahir dari 90 ke bawah lah situ. Artinya manusia jangan terlena dengan jabatan, dengan kedudukan, jangan merasa nyaman dengan kedudukan, merasa hebat, terlena dengan kedudukan. Dan hal-hal yang bersifat duniawi seperti banyak kedudukan, menjadi anggota apa, menjadi presiden kah, menjadi bupati kah, menjadi gubernur kah, menjadi kepala desa, atau menjadi apa, ketua dari lembaga apa, jangan merasa hebat hal-hal yang bersifat duniawi dengan jabatan. Semua hal yang dilakukan untuk tujuan kepuasan pribadi atau memenuhi ego yang akan membawa dampak buruk bagi kita sendiri, dimana hal yang seperti itu kita akan terjerumus pada ketidakpuasan dan merasa serakah nantinya. Ketika dimana jabatan akan berakhir pada masanya, kedudukan akan berakhir pada periodenya, apapun itu pasti ada masanya untuk hilang atau lengser dari apapun yang kita punya, dimana titik akhirnya adalah kematian itu. Sama buruk dan sebaliknya, setiap manusia harus terus belajar untuk menekan ego dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Nah ini setidaknya kita menjadi pemimpin, bisa merangkul atau bisa membawa masyarakat lebih baik lagi, menjadi negara yang lebih maju lagi, kota yang lebih maju lagi, pemimpin-pemimpin organisasinya lebih maju lagi. Ini yang dituju agar tidak terlena dengan jabatannya. Katanya sedikit dari kata-kata orang Jawa dahulu, tapi maknanya itu tidak bisa kita perjelaskan sampai titik akhir karena mencakup tentang kehidupan keseluruhannya dan berbagai macam segi kehidupan manusia yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ojo adigak adigung adiguno. Ini sering sekali ya, mungkin kita sering mendengar kata-kata ini tapi belum tahu apa artinya. Artinya jadi orang jangan sok berkuasa mentang-mentang. Banyak sekali ya tentang jangan merasa paling berkuasa, sok benar, jangan paling merasa saya loh, dan sok paling sakti. Ini banyak sekali merasa paling kebal, merasa paling hebat dengan kanuragannya. Sifat ini penuh dengan hal-hal yang negatif pastinya itu. Yang lainnya bisa membuat seseorang terjerumus dan tersesat. Berusahalah menjadi orang yang baik dan bermanfaat, tidak menjadi orang pemalas yang hanya menggantungkan diri dan memanfaatkan kelebihan orang lain untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Nah ini dia. Jangan merasa hebat, jangan merasa puas, jangan merasa sok-sokan. Karena kita ini makhluk sosial, pastinya ada rasa tidak kenyamanan orang lain. Di atas langit masih ada langit, kehebatan kita masih ada lagi yang melebihi kehebatan kita. Setidaknya kita hidup rukun, saling membagi sesama, menjadi pribadi yang rukun, kehidupan yang rukun. Nah, mendapatkan keuntungan bagi yang dimana hal seperti itu nantinya kita mendapatkan keuntungan dimana orang lain akan berbaik lagi kepada kita, menanam kemudian menuai. Pasti ya, jika orang di dunia melakukan seperti ini semua tidak adanya kontra mungkin, karena ini adalah ilmu hati, di mana hati akan luntur, akan lulur menjadi sesama. Jadi hati ini membuka, hati ini berlapang dada lebar, membuka hati lah. Ini tentang ojo adigung merasa paling hebat. Nah yang selanjutnya yaitu ngluruk tonpo bolo, menang tonpo ngasorake, sekti tonpo aji-aji, sugih tonpo bondo. Ini dia yang sering kita dengarkan juga, yang artinya berani berjuang walaupun tanpa membawa massa. Wah, kita harus berani dengan diri kita sendiri, percaya diri walaupun tanpa membawa massa pasukan. Kita harus berani walaupun kita diri sendiri. Kenapa berani? Karena kita dalam kedudukan orang-orang yang benar. Ketika kita benar, buat apa kita untuk merasakan salah, merasa salah? Jangan kita berharap dengan massa, dengan pasukan kita. Kita sendiri kalau memang kita benar, memang kita benar akan berani. Berani itu bukan tentang dimana jumlah pasukan atau kehebatan kekuatan, tapi kita ini dalam jalur kebenaran atau kesalahan. Jos, masuk. Mampu memang tanpa merendahkan dan
memalukan orang lain. Kita hebat, tapi jangan sampai kehebatan kita yang miliki itu bisa meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Kita berdiri sukses tanpa ada orang yang di bawah kita sengsara. Jadi kita berbagi bersama, merangkul, mengayomi sesama. Jadi kita bangkit bersama. Jangan kita tinggi kemudian kita menginjak-injak masyarakat yang lain atau sanak saudara yang lain. Kita berdiri, kita hebat tanpa merendahkan orang lain. Yang sering sekali di zaman sekarang mengatakan seperti itu dengan bahasa yang beda mungkin. Di zaman dahulu sudah ada kata-kata tersebut. Jangan merendahkan. Jangan merendahkan orang lain. Kita sukses, tapi di atas kesuksesan kita, di bawah kesuksesan kita, bukan ada orang yang menangis. Tetapi ketika kita bahagia di sekeliling kita, itu merasakan kebahagiaan yang kita miliki. Itu menang tanpa ngasorake, kita menjadi juara tapi tidak merendahkan orang lain. Seperti tanpa aji-aji, kita berwibawa, menjadi orang berwibawa tanpa mengendalikan kekuatan. Kita hebat. Kekuatan kita bukan dari kesaktian yang mempunyai aji-aji, mempunyai apa, bukan itu, tapi memang asli murni menang itu karena kita, karena diri kita sendiri. Bukan saya menang karena membawa celurit, karena membawa samurai, karena membawa jimat. Itu lemah. Kita kekuatan hanya berpatok pada jimat, pada samurai, tapi kemenangan kita itu karena murni dari kita yang benar. Dan menjadi kaya tanpa disadari harta benda. Kekayaan itu masyarakat sering sekali kita juga ya, saya juga mungkin sekalian kita merasakan bahwa kekayaan itu diukur dari materialistis atau bentuk wujud dari sebuah benda, berupa uang kah, berupa tanah yang luas kah, berupa jabatan yang tinggi kah, berupa kehebatan yang tidak ada yang menandingi kah. Tapi sejatinya kekayaan itu dari diri kita sendiri, di mana hati bisa bahagia walaupun tidak mempunyai harta, bahagia kalau ada orang yang mendapatkan kehebatan, mendapatkan nikmat yang luar biasa. Itu kekayaan pada dari kita bisa menerima keadaan. Karena sebesar apapun penghasilan Anda, seluas apapun pertanian lahan Anda, sehebat apapun jabatan Anda, pasti ada masanya di mana Anda tidak bisa membawanya. Di mana diukurnya? Diukur dari beberapa lagi umur kita. Sedangkan siapa yang tahu tentang umur kita? Tidak ada yang tahu umur dari kita sendiri. Jadi merasa hebat saya mempunyai, itu bukan dari kekayaan makna yang sejatinya. Yang selanjutnya yaitu datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Yang artinya jangan mudah sakit hati ketika tertimpa sebuah musibah. Ketika kita mendapatkan cobaan, musibah, jangan merasakan sakit. Sejatinya cobaan adalah pemberian. Cobaan terwujud dari anugerah Tuhan. Berarti masih sayang kepada kita Tuhan. Jangan merasa sedih. Mungkin ketika kita selalu bahagia saja, kita lupakan yang menciptakan kita. Dengan kita mendapatkan musibah, setidaknya kita lebih menikmati lagi, mensyukuri apa yang kita punya. Ketika kita merasakan sakit kaki, kepala pusing, setidaknya kita merasa bersyukur. Setidaknya kita mengingat Sang Pencipta, Gusti Tuhan, kenapa saya diciptakan dengan kepala yang pusing, dengan hidup yang susah. Setidaknya kita akan lebih dekat dibanding orang-orang yang semuanya keturutan, semuanya didapatkan, tapi lupa siapa kita, dari mana kita, dan nanti kemana kita. Itu lebih bahaya lagi. Memang dia mendapatkan surga di dunia, tapi tidak ada yang tahu di mana kelaknya seperti apa. Jangan sedih dengan segala musibah-musibahnya. Selanjutnya banyak sekali ya. Yang selanjutnya datan lamun ketahuan susah lamun. Jangan mudah sakit hati ketika musibah. Jangan sedih ketika kehilangan sesuatu. Jangan sedih kehilangan sesuatu. Ini yang dinamakan sejatinya ikhlas ini. Apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki itu bukan milik kita sejatinya. Jadi ya ikhlaskan saja. Yang dimana arti itu akan merambah ke seluruhnya, dari kalangan bawah sampai kalangan atas, dari kalangan kecil,
Ketika apa yang kita punya sejatinya hak kita kemudian hilang dari hak kita, itu jangan merasa sedih dengan hak itu. Jadi jangan merasa sedih kehilangan sesuatu dari orang yang atas, kehilangan jabatannya, kehilangan kepercayaan. Tawada jangan merasa bersedih, karena pasti ada masanya tersendiri di mana kita ada di bawah di roda kehidupan atau di atas roda kehidupan kita. Jangan merasa sedih, jangan kehilangan sesuatu. Pastinya kita ini akan berujung pada kehilangan dunia kita, anak istri kita akan ditinggalkan, harta yang melimpah, ladang yang luas, jabatan yang tinggi akan hilang pada masanya. Yang selanjutnya yaitu pada dasarnya musibah yang menimpa manusia merupakan ujian dan cobaan dari Allah yang bisa jadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri. Meskipun hal yang wajar, perasaan sakit hati dan sedih tidak perlu berlarut-larut karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya hanya semata yang berakhir pada kapan saja. Jadi semuanya itu tentang penenang hati, kata-kata tentang penenang hati, di mana kita harus menjaga komunikasi terhadap orang lain agar tidak merasa terusik, tidak merasa hebat dengan apa yang kita punya, mengikhlaskan apa yang kita punya. Jadi orang-orang dahulu itu menyuguhkan wejangan-wejangan atau petuah-petuah itu sesuai dengan keadaan, agar kita sabar, agar kita tenang menjalani hidup. Karena dalam sebuah kitab pun seperti itu, banyak petuah-petuah orang alim bahwa pencegahan adalah sejatinya pemberian. Ketika kita dicegah mendapatkan itu, maka sejatinya itu menjadi pemberian yang utuh dari Tuhan agar kita terselamatkan. Kita mempunyai mobil, ingin sekali mempunyai mobil, harta bendanya, tapi Tuhan tahu ketika kita mendapatkan itu kita akan lupa daratan. Ketika kita mempunyai harta benda yang sangat itu, kita menjadi sombong, ingkar, tidak menikmati atau mensyukuri apa yang kita punya. Kadang seperti itu, Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Pada intinya seperti itu. Pencegahan adalah sejatinya pemberian. Kita dicegah untuk menjadi pejabat-pejabat yang hebat di atas. Sejatinya kita agar bisa lebih mudah menjalani hidup, karena di atas atau pemimpin itu mempunyai tanggung jawab yang besar menjaga amanah apapun itu. Jadi memang ya, ketika kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, memang itu kapasitas kita untuk hati yang tenang. Jadi orang-orang dahulu agar kita lebih mudah menjalani hidup, agar kita lebih mensyukuri apa yang kita punya, agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang utuh, pribadi-pribadi yang bisa menerima apa yang kita punya. Mungkin itu saja. Banyak sekali petua-petua yang belum saya sampaikan, yang dimana akan saya perjelas lagi di episode yang selanjutnya. Barangkali ada pertanyaan atau sesuatu yang belum paham, atau ada hal yang baru dari diri Anda semua yang menonton, silahkan komentar dan tulis apa tentang kesalahan saya. Tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya perbaiki di episode yang selanjutnya. Terima kasih. Saya Anwar Ibrahim, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.